muslimin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita seluruh umatnya yang taat pada ajaran dan akhir amin. Hadirin yang rahimahullah, tidak terasa kita sudah menuju malam berapa ya? 13 ya. Betul? Kalau tadi hari ke-12 ya, Insya Allah. Sudah 1/3 kita lewati bulan Ramadan, dan alhamdulillah juga tarawih di Masjid Nurul Iman juga mengalami kemajuan ya. Yang ke belakang jadi maju ke depan. Bahkan nyaris tidak ada sekarang di atasnya. Masya Allah, ketika awal Ramadan, kalau saya berangkat pas azan, maka bagian di bawah masih di atasnya. Tapi banyaknya jamaah, Masya Allah. Tapi sekarang mulai tapi khusnuzon aja ya, mungkin pada perbiruan atau di masjid lain atau bersama keluarganya. Tapi kalau saya pun bojo, tapi sekali atau di rumah yuk berjamaah katanya. Mungkin sebagian di rumah ya. Mudah-mudahan kita di sini bisa istiqomah sampai penghujung bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Saya juga teringat bahwa bulan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar. Kenapa disimpan oleh Allah fi ashril awakhir, di 10 terakhir? Kalau 10 awal, insya Allah banyak yang dapatnya, karena masih pada semangat. Disimpan sama Allah di akhir untuk menguji apakah kita bisa konsisten istiqomah sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan di sini kita bisa menggapai malam kemuliaan itu pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Allah, suatu hari Rasul pernah menaiki mimbar di hadapan para sahabatnya atau di sebuah majlis. Di tangga yang pertama, jadi mimbarnya itu ada 3 tangga, ada apa namanya 3 tahapan ya. Kalau ini kan 1, nah cuma ada 3. Persis seperti mimbarnya di Masjid Raya Bandung. Tadi Alhamdulillah zuhur asar saya di Masjid Raya Bandung, itu persis ada 3 tangga menuju mimbar. Suatu saat Rasulullah menaiki sebuah mimbar, di tangga yang pertama berkata amin. Sanes Ganjar, baiklah sanes amin. Benar dari kata. Di tangga kedua mengucapkan lagi amin. Amin. Sampai tangga yang ketiga mengucapkan amin. Dan Rasulullah menyampaikan mohon dan sebagainya. Ketika selesai, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tadi saya mendengar engkau ketika menaiki mimbar, engkau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Engkau mengatakan amin di setiap 1 tangga menuju mimbar tersebut. Ada apakah gerangan ya Rasulullah? Biasa para sahabat itu ketika ada suatu hal yang beda di Rasul, entah itu kondisi badan Rasul atau ada perasaan dan sebagainya, pun hal yang tadi pun para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah, ada apa? Rasulullah menjawab, ternyata tadi saya ja'ani Jibril, telah datang kepadaku siapa? Malaikat Jibril. Lalu bagaimana? Ternyata malaikat Jibril mendoakan atau memanjatkan doa. Doanya seperti apa? Barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak sampai mendapatkan ampunan dari Allah, atau tidak sampai diampuni dosa-dosanya selepas bulan Ramadan, pada kholanna, maka masuklah ke dalam neraka. Maka Rasul mengaminkan doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi selain ada juga yang mengatakan celakalah saqiya liman adraka syahr Ramadan, bagi yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka Rasul aminkan. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, malaikat Jibril berdoa, barang siapa yang
menemukan orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa berbakti kepadanya, tapi tidak bisa menjadikannya masuk surga, maksudnya anak tersebut tidak bisa meraih surga dari orang tua tersebut, maka celaka. Jadi yang lain padahal maka masuklah ke dalam neraka. Dan diaminkan oleh Rasul. Amin. Yang ketiga, doa malaikat Jibril ketika Rasulullah hendak menaiki mimbar, yaitu barang siapa yang ketika disebut namamu wahai Muhammad tapi tidak bersalawat kepadamu, maka baginya neraka atau kecelakaanlah baginya. Maka Rasul pun mengaminkan amin. Nah, bayangkan hadirin, ini doa dipanjatkan oleh malaikat terbaik, malaikat pemimpin malaikat di antara malaikat yang lainnya. Malaikat Jibril itu komandannya malaikat, memanjatkan doa kepada Allah dan diaminkan oleh manusia terbaik, manusia kekasih Allah, manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang menyampaikan risalah sampai saat ini, sampai ke kita, Nabi Muhammad. Coba, insya Allah pasti diijabahkan, didoakan oleh malaikat terbaik, diaminkan oleh manusia terbaik. Doanya tadi yang tiga, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak sampai diampuni dosanya oleh Allah, maka kecelakaanlah baginya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, marilah kita hadirin bersama-sama untuk menggapai ampunannya Allah. Ibarat ini sedang banyak diskon dari Allah ya. Amalan sunnah dilipat gandakan jadi amalan wajib, amalan wajib dilipat gandakan sampai 100 kali lipat. Begitupun ampunannya Allah, insya Allah terbuka sangat lebar. Banyak hadis yang menyampaikan tentang jaminan ampunan Allah bagi orang-orang yang beramal di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan keyakinan, imanan, dengan penuh rasa percaya diri, percaya bahwa ini adalah perintah dari Allah, wa ihtisaban, dan penuh dengan pengharapan Allah, penuh dengan perencanaan yang matang, penuh dengan target-target yang luar biasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah diampuni segala-galanya oleh Allah yang telah. Hadis yang lain menjelaskan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan qiyam Ramadan, salat bulan Ramadan, bisa jadi salah satunya salat sunah tarawih atau qiyamul lail nanti dini hari, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan salah satu amalan kita salat tarawih ini menjadi asbab, menjadi wasilah diampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tadi, barang siapa yang menemukan orang tuanya masih hidup tapi tidak bisa berbakti kepadanya, tidak bisa meraih surga darinya, maka kecelakaanlah baginya. Sudah kita ketahui al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu terdapat dalam telapak kaki ibu. Bukan berarti kita harus membersihkan itu sebagainya, tapi di sana terdapat sebuah kemuliaan, sebuah surga dari Allah. Kalau kita bisa berbakti dengan baik, bisa menghormati, bisa merawat orang tua kita dengan baik. Biasanya godaan itu setelah menikah ya, yang saya alami ketika jauh dari orang tua, silaturahim agak sulit ya. Terkadang nelpon, video call pun sudah agak jarang ya. Jangan sampai orang tua kita tidak menjadikan sebab kita masuk di surga Allah. Bahkan saya miris melihat sebuah postingan, ada seorang anak yang suaminya itu mau kerja keluar kota, sehingga butuh untuk menemani atau mengurus anaknya. Nah, ini kisah nyata saya lihat di media, ada yang menceritakan anaknya itu tinggal di Jakarta, sedangkan ibunya di daerah Jawa, Semarang atau apa ya, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, si ibu itu diminta oleh anaknya untuk ke Jakarta menemani anaknya yang pada saat itu suaminya pergi keluar kota, dinas keluar kota, membantu untuk mengurus anaknya atau cucunya dari
Namun ibu itu kurang diperhatikan oleh anaknya. Ternyata si ibu baru pertama kali naik kereta dengan jarak yang jauh. Pertama kali sampai ketika kereta berhenti atau ada goncangan, bergetar, mulus-mulus dada, sampai sempat nangis dan sebagainya. Ketika ada penumpang lain bertanya, kenapa? Tampak sedih, tampak ketakutan. Iya dek, saya pertama kali naik kereta ini. Oh ya, mau kemana? Mau ke Jakarta, mau menemui anak saya yang suaminya hendak dinas keluar kota. Saya disuruh ke Jakarta untuk menemani anaknya. Tapi luar biasa sekali perjuangan seorang ibu sampai memberanikan diri pertama kali naik kereta dengan jarak yang cukup jauh. Ketika sudah sampai di stasiun di Jakarta, ditanya lagi oleh seseorang tersebut, ibu mana anaknya? Apakah dijemput atau tidak? Anak saya ternyata masih sibuk, tidak bisa menjemput. Ini saya disuruh pesan Grab atau transportasi online. Sedangkan saya tidak pernah, dek, saya nggak bisa dan sebagainya. Dibantu oleh orang tersebut. Dan orang ini yang menceritakan sebagai pelajaran bahwa jangan sampai kita yang bersikap seperti yang tidak sewajarnya terhadap orang tua kita. Itu bukan itu sudah kita dari dulu dirawat oleh orang tua, dibesarkan, sekarang sudah besar malah menambah beban, menambah yang tugas ke orang tua. Boleh kita membantu pertolongan ke orang tua, tapi kita pastikan juga orang tua kita berangkat dengan selamat. Orang tua kita setidaknya atau ditemani oleh orang atau saudara kita, atau dijemput dan sebagainya. Jangan sampai sudah mandi minta bantuan tapi tidak diperhatikan selama di perjalanan. Hadirin sekalian rahimakumullah, hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah. Yang ketiga, ketika kita didengarkan atau mendengar nama Rasul tapi kita tidak menjawab sholawat kepadanya, maka baginya neraka. Atau ada yang menjelaskan juga kecelakaan baginya. Maka dari itu ketika kita mendengarkan atau perbanyaklah kita membaca sholawat, karena insya Allah itulah syafaat yang akan menolong kita ke akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, yaitu kita bisa mendapatkan ampunannya dari Allah di bulan Ramadan ini, kita bisa berbakti mendapatkan surganya dari orang tua kita, dan kita bisa terus bersalawat kepada Rasul sehingga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Bila bismillah wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.